Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba tentang pengenalan dan identifikasi dari gulma ya. Sebagaimana tadi telah diungkapkan, gulma itu adalah salah satu OPT yang mungkin sebenarnya kalau dilihat dari petani itu perhatiannya lebih kecil lah ke gulma itu dibandingkan kepada hama dan penyakit ya, terutama bagi petani-petani tanaman yang mengelola lahannya sendiri ya, begitu itu perhatiannya tidak begitu sebesar pada hama dan penyakit karena kerugian yang ditimbulkannya itu tidak terlihat langsung begitu ya, hanya di akhir-akhir kelihatan hasilnya kok turun begitu ya. Nih, tapi mudah-mudahan dengan memperhatikan ini juga perhatian terhadap gulma itu juga bisa lebih besar ya. Dan kenapa perhatiannya kecil juga karena gulma itu ya bisa dikendalikan sendiri gitu, tidak usah pakai pestisida atau segala macam, dengan cara matun ataupun bagaimana atau rambet kata orang Sunda itu bisa dikendalikan. Baik, tapi sebelumnya saya akan mencoba melihat dulu apa itu gulma gitu ya. Tumbuhan ini berdasarkan relung atau tempat fungsinya. Dalam vegetasi ini kita bisa melihat ada tanaman, ada gulma, ada ruderal, ada tumbuhan liar. Mungkin tadi yang Ibu maksud kalau dengan gulma itu ini ya. Jadi tanaman itu sudah tahu, yaitu tumbuhan yang telah dibudidayakan, dan tentunya kenapa dibudidayakan karena memang dia bermanfaat bagi manusia. Kemudian gulma, nah gulma itu adalah tumbuhan yang tidak dikehendaki tumbuh pada waktu dan tempat tertentu gitu ya. Misalnya di sini kalau kita lihat ada gulma di padi, gulma di jagung, gulma di singkong begitu. Dan ada ruderal. Ruderal itu tumbuhan yang tumbuh pada tempat-tempat yang bukan produktif ya. Tumbuhan itu tempat di situ dan dia tidak berfungsi sebagai produksi. Misalnya ada tumbuhan yang di tempat sampah, bagaimana? Dia tidak merugikan karena tumbuh di situ ya. Juga di lapangan yang tidak terpakai misalnya begitu. Nah, kalau di selanjutnya ada tumbuhan liar, itu tumbuhan yang tumbuh di hutan yang bisa dikatakan virgin forest begitu ya. Nah, itu kalau kita mengatakan itu adalah tumbuhan liar begitu. Kalau gulma adalah tumbuhan ini. Jadi itu mungkin yang itu. Kemudian gulma itu sendiri supaya Bapak Ibu mengenal lebih jauh mengenai gulma, maka mungkin ada baiknya kita lihat dulu mengenai pengertian dari gulma itu sendiri ya. Banyak tentang definisi dari gulma, yang ada yang mengatakan tumbuhan yang tumbuh salah tempat, ada yang mengatakan tumbuhan yang tumbuhnya tidak dikendali manusia, ada juga yang mengatakan tumbuh yang ikut campur dengan manusia, dengan pertanian, dan suatu tumbuhan yang manfaatnya belum diketahui. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa banyaklah ininya banyak definisi yang diungkapkan mengenai gulma ini. Tapi kalau saya melihat ya, gulma itu adalah tumbuhan yang tidak dikehendaki tumbuh pada tempat dan waktu tertentu karena merugikan manusia. Nah, jadi artinya tidak semua tumbuhan yang dikatakan sekarang gulma, misalnya taruhlah babadotan atau Ageratum conejioides, itu dikatakan gulma. Nah, dikatakan gulma kalau dia tumbuh pada tanaman jagung misalnya, atau kalau ada kedelai dan dia merugikan, ya gitu. Itu bisa dikatakan. Tapi kalau misalnya Ageratum ini tumbuh di tempat sampah, itu bukan gulma, itu adalah tadi yang saya ungkapkan. Atau misalnya Ageratum itu karena ada manfaatnya lalu ditanam, nah itu juga bukan gulma. Jadi sangat subjektif sekali, tergantung di mana dia tumbuh, tempatnya dikehendaki atau tidak begitu. Nah, walaupun demikian juga misalnya tanaman jagung, kalau kita menanam padi gogo misalnya, kemudian ada tumbuh jagung di sana, nah kita tinggal lihat apakah jagung itu kita tanam atau tidak, apakah jagung itu dikehendaki tumbuh di situ atau tidak. Nah, misalnya kalau jagung itu memang kita tanam sebagai multiple cropping, tanaman sela dari padi gogo, ya itu bukan gulma. Tetapi kalau misalnya jagung itu tumbuh pada padi gogo dan memang tidak dikehendaki tumbuh di situ, tumbuh kira-kira, nah biasanya kita definisikan itu juga merupakan gulma. Jadi
Gulma itu tumbuhan yang tidak dikehendaki tumbuh pada tempat dan waktu tertentu karena merugikan manusia. Selanjutnya, ya banyaklah apa namanya sifat-sifat khusus dari gulma ya. Gulma itu mempunyai alat perkembangbiakan yang mudah tersebar sehingga mudah sekali tumbuh dan mudah sekali tersebar. Jadi kalau misalnya, nah seperti tadi di Ibu Kepala Balai mengatakan yang namanya Bidon pilosa ya. Bidon pilosa itu dia mempunyai biji yang suka menempel pada celana. Kalau kita lewat ke ada tumbuhan yang ada Bidon pilosa, itu kadang-kadang nempel di celana dan kadang-kadang kita lepaskan di halaman, itu jadi tumbuh itu Bidon pilosa itu ya. Jadi cepat sekali menyebar, baik dibantu oleh manusia, angin dan lainnya ya itu. Nah kemudian juga biji dormansinya lama, pecah jika lingkungan sesuai dan perkembangannya tidak serentak. Artinya jadi selama waktu itu ada yang dorman, ada yang tumbuh, ada yang dorman, ada yang tumbuh. Jadi kalau misalnya dikendalikan sekarang, nanti ada lagi yang tumbuh, kendalikan lagi, ada lagi yang tumbuh. Itulah salah satu karakter gulma yang agak sulit itu dikendalikan. Nah, lalu biji berkecamah dalam cahaya, kemudian kecamah teradaptasi dengan tempat terbuka, dengan berbagai variasi suhu, kelembaban, tidak terlalu milih-milih dengan tanah. Jadi biasanya gulma itu tumbuh di jenis-jenis tanah apapun dan dia kadang-kadang mendominasi. Biasanya produksi bijinya tinggi, banyak dan berbunganya tidak serentak. Ya kalau serentak kan sekali serentak berbunga ya nanti tumbuh bersama-sama. Kalau ini panjang gitu, jadi bertahap terus. Jadi selalu ada. Tumbuhnya cepat, tidak tergantung pada polinator, ya. Kemudian gulma tahunan, reproduksi secara vegetatif dan fragmentasi ataupun juga vegetatif, mampu berkompetisi intraspesifik dengan berbagai cara. Itu salah satu karakter gulma yang ya artinya sangat merugikan kalau dalam bidang tanaman, ya. Nah, gulma menyebabkan gangguan dan kerugian pada tanaman budidaya seperti halnya hama dan penyakit. Namun gangguan akibat gulma timbulnya sedikit demi sedikit, tidak drastis dan spektakuler seperti hama dan penyakit. Kalau menurut penelitian, ya gulma itu mengakibatkan kerugian padi sawah itu sampai 42%, padi gogo sampai 70%, padi gogo ranca 70%, padi gogo sampai 80%, dan ini banyak. Jadi artinya keberadaan gulma kalau tidak dikendalikan itu merugikan kuantitas hasil. Ya. Dan tentunya juga dalam budidaya tanaman itu gulma itu menambah biaya, mengganggu langkah-langkah agronomi lainnya. Ya misalnya kalau kita mau panen, taruhlah panen jagung, kemudian di situ banyak gulma mimosa, ya mimosa itu adalah gulma yang banyak apa namanya banyak durinya. Ya tentunya kita terganggu, susah begitu ya. Dan juga kalau kita mau memupuk, misalnya ternyata banyak itu, mimosa juga memang agak sulit juga ya. Dan menurunkan kualitas hasil pertanian tentunya, misalnya tercampur dengan biji-biji gulma ya. Itu. Nah, kemudian ada kasus keracunan atau airheat tepung, artemisia, gatal-gatal. Kemudian ada juga inang hama penyakit ya. Yang kita kenal dengan misalnya Lersia hexandra itu inang hama ganjur, Echinochloa krusgali itu inang penggerek batang padi Triporiza inotata, Agratum itu inang bagi PMT virus mozaik virus ya. Kemudian kalau tidak salah yang namanya Echinochloa krusgali juga inang bagi wereng hijau dan warna coklat ya. Dan juga kalau di perairan itu mengganggu kondisi perairan. Nah, seperti tadi juga diungkapkan oleh Ibu Kepala Balai dan Pak Dirjen bahwa memang kalau dilihat di sini saya ungkapkan hanya kerugian. Memang gulma itu juga tidak melulu dia merugikan gitu ya.
ada jenis-jenis gulma yang tumbuh dan memang dia bermanfaat. Misalnya saja kalau di padi itu yang namanya ajola, ya, itu ajola juga dikenal di gulma padi, ya. Itu ajola itu sebenarnya dia bermanfaat mengikat N dari udara untuk bisa juga digunakan oleh padi, dan juga ya ajola, terus tadi juga tumbuh-tumbuhan lain yang ada juga manfaatnya, ya. Juga misalnya seperti tadi diungkapkan oleh Ibu Dirjen bahwa hubungan hama, gulma dan penyakit itu memang ada gulma yang merupakan inang bagi musuh alami dari hama, ya, atau penyakit, tapi juga ada juga yang merupakan inang bagi hamanya itu sendiri. Jadi sangat kompleks begitu, ya. Itu perlu perhatian. Jadi perhatian khusus itu bagaimana cara apakah gulma ini harus dikendalikan atau gulma ini harus tidak ada gitu. Ya, yang saya tahu sekarang pada bidang perkebunan, misalnya pada perkebunan sawit, itu seperti tadi diungkapkan bahwa gulma-gulma yang mempunyai menghasilkan bunga itu merupakan inang bagi parasitoid ataupun itu bagi ulat api yang di sawit gitu. Makanya sekarang sawit di kebun-kebun sawit itu banyak yang indah, ditanami bunga-bunga, karena kalau tidak ada itu ya ulat apinya bisa meledak begitu. Nah, itulah mungkin gambaran bahwa gulma dengan hama dan penyakit itu memang ada hubungannya, bisa juga menguntungkan, bisa juga merugikan. Ya, mungkin tergantung pada pengelolaannya itu bagaimana. Dan kita memilih jenis-jenis gulma yang baik untuk dikendalikan ataupun harus dibiarkan begitu. Nah, kita akan melihat tentang identifikasi atau pengenalan gulma. Yang jelas bahwa jenis gulma yang tumbuh pada suatu budidaya tergantung pada jenis komoditi dan cara pengolahannya. Jadi kita juga tahu misalnya gulma-gulma pada pandangan padi akan berbeda padi gogo dengan padi sawah, ya, tentunya karena agroekologisnya yang berbeda, walaupun memang komoditinya kita usahakan sama, ya, gitu. Jadi kalau di tanaman padi tentunya yang tumbuh adalah gulma-gulma yang biasa tumbuh padi sawah, maksud saya adalah gulma-gulma yang tumbuh pada lahan-lahan yang jenuh air, ya. Tetapi pada gulma padi gogo itu adalah gulma-gulma yang tumbuh biasa pada lahan tidak jenuh air, ya, gitu, akan berbeda, ya. Nah, tetapi secara umum bahwa pada tanaman semusim gulma-gulma yang tumbuh adalah gulma semusim, karena kalau semusim otomatis akan ada pengelolaan tiap musimnya, ya, tidak dibiarkan. Jadi yang dominan biasanya adalah gulma-gulma semusim. Sedangkan pada tanaman tahunan, gulma yang dominan itu adalah kelompok gulma tahunan juga. Itu akan sama, ya. Nah, kalau dilihat dari tujuan identifikasi adalah untuk mengenal dan mengetahui karakteristik dari gulma, ya. Jadi untuk mengenal dan mengetahui karakteristik dari gulma. Nah, kegunaannya apa? Yaitu kegunaannya tentunya adalah untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan gulma. Jadi artinya kalau kita kenal ini gulma apa, kerugiannya bagaimana, lalu karakteristiknya bagaimana, dan nanti kebijakannya harus bagaimana pengendaliannya, terutama kebijakan pengendalian yang dihubungkan dengan herbisida gitu. Jadi herbisida apa yang mau dipakai gitu, yang paling pas, efektif, efisien, dan ramah lingkungan gitu. Nah, ini identifikasi gulma itu bisa dikatakan gulma itu sama saja dengan tumbuhan lain. Jadi dia punya sudah identitas atau nama, ya, identitasnya nama, dan biasanya penamaannya itu menggunakan nama Latin seperti tumbuhan, ya, kelas ini. Jadi misalnya di sini ada Ageratum conizoides, ya. Biasanya penamaan itu dalam gulma itu ada yang namanya nama ilmiah yang biasanya dari nama Latin, lalu nama umum,
lalu nama daerah. Ya, misalnya Babadotan, nama ilmiahnya Agoratum conijoides, kemudian nama umumnya Cikwit, nama daerahnya tentu berbeda-beda. Ya, kalau di Jawa Barat sendiri ini Babadotan, kalau mungkin di Jawa Tengah apa namanya Wadusan ataupun apa ya, itu beda-beda sekali ya, tergantung pada ininya. Nah, penamaannya itu sama dengan tumbuhan, ya kan, terdiri dari dua kata Latin yang pertama menunjukkan marganya, kemudian ditulis dengan huruf besar, sedangkan kata kedua dimulai dengan huruf kecil merupakan petunjuk arah jenis. Di belakang nama tersebut terdapat singkatan nama orang pertama yang mendeterminasi tumbuhan tersebut. Ya. Nah, misalnya di sini ada Panicum repen, ya. Ada Chlamydophilus sperma DC, DC itu Decodole, misalnya Panicum repen itu Linnaeus, dan Cyperus plastilis RBR itu Robert Brown gitu ya, misalnya begitu. Ini saya pikir hanya penyegaran saja, mengingatkan, karena saya yakin sudah tahu semua tentang penamaan ini. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita sering menggunakan nama dari namanya itu nama daerah, nah ini kadang-kadang kita sulit mengatakan ya. Sulitnya apa? Karena nama daerah itu kadang-kadang satu nama diberikan kepada berbagai jenis gulma gitu. Itu yang seperti kemarin tahun kemarin saya mencoba melakukan identifikasi gulma pada berbagai wilayah padi gitu ya. Ada jenis gulma, ada beberapa jenis gulma namanya itu juga. Ini apa? Gulma A. Ini apa? Gulma A. Waduh, cilaka gitu. Jadi saya susah juga. Sebenarnya gulma apa itu ya? Gitu. Nah, jadi ini sering menyesatkan kalau pemberian itu dengan hanya nama daerah saja. Nah, seperti yang saya contohkan saja, misalnya di daerah Jawa Barat itu nama harendong, ya harendong itu diberikan kepada dua jenis gulma yang sebenarnya berbeda, gitu. Ya, yang satu adalah Clidemia hirta, ya, yang satu Melasthoma apin ini. Nah, orang sudah mengatakan ini dua-duanya harendong, gitu, dan banyak jenis-jenis gulma yang namanya sama, misalnya ini jampang pahit, itu disebut kepada Axonopus jampang pahit, kepada Paspalem jampang pahit, jadi bingung juga, gitu ya. Nah, jadi artinya kalau terutama untuk peneliti ataupun yang mau menulis itu tentunya namanya harus menggunakan nama ilmiah ya. Itu. Nah, kembali kepada identifikasi. Nah, cara identifikasi gulma itu membandingkan dengan material yang telah teridentifikasi di herbarium ya. Kalau mungkin ya sekarang banyak orang yang tidak mengenal tentang herbarium ya. Herbarium itu ada di Museum Bogorensis ya. Itu ada, kalau Bapak Ibu pingin tahu nama jenis yang tidak pernah dilihat gitu ya. Misalnya menemukan sesuatu suatu tumbuhan, ternyata ini dicari-cari tidak tahu namanya. Nah, kalau ingin tahu bisa dikirim saja ke Bogor ya. Herbarium itu nanti ada jawabannya gitu ya. Jadi apa ini namanya gitu ya. Dan bisa konsultasi langsung dengan ahli atau mencari sendiri melalui kunci identifikasi ya. Kalau dulu ada buku kunci identifikasi, dan kelihatannya sekarang sudah jarang orang yang menggunakan kunci identifikasi ini ya. Lalu bisa membandingkan dengan determinasi yang telah ada atau membandingkan dengan ilustrasi yang telah ada. Nah, sekarang melakukan identifikasi jenis-jenis tumbuhan itu relatif lebih gampang. Gampangnya apa? Saya lupa tidak mencantumkan di sini. Itu banyak program yang bisa di-download di Google Play ya. Di Play Store gitu. Itu misalnya coba saja Bapak mencari tentang plant identification gitu ya. Itu cari Google itu di Google Store, jadi di-download lalu dicoba di situ. Memang ada yang gratis, yang ideal tuh yang berbayar. Itu saya coba, memang ada yang betul, ada yang salah. Ya tentunya kita bisa melihat ya, misalnya kita tidak tahu ini nama ilmiahnya apa, kita foto langsung keluar namanya.
Nah, lalu kita sesuaikan benar nggak namanya. Kita cari nama-nama itu di Google, lalu kita bandingkan dengan materi yang kita punya itu benar nggak sama enggak. Nah, itu salah satu cara melakukan identifikasi yang sekarang lebih mudah, ya. Dengan memberikan nama ilmiah di Google, kita akan tahu gambarnya. Oh, ini nama yang itu begini. Atau di foto tadi, kemudian dicari nanti akan ada namanya, sesuaikan dengan yang di Google, benar nggak itu. Nah, jadi relatif mudah dibandingkan dengan yang dulu. Jadi banyak ya untuk mengidentifikasi dan plan identification itu banyak sekali programnya di situ. Kita bisa cari di sana dengan mudah. Dan mungkin kalau yang apa namanya untuk yang lebih akurat itu harus berbayar. Kalau yang gratis pun saya coba banyak yang sesuai, sudah bagus lah untuk seorang mahasiswa misalnya mencari gulma, ini gulma apa, dipoto langsung keluar namanya. Itu yang mudah sekarang. Nah, biasanya kalau kita melakukan identifikasi itu kita mencari misalnya taruhlah identifikasi ini, laporan identifikasi itu biasanya begini ya. Ada nama ilmiahnya, ada nama umumnya, dan nama daerah. Ya, nama daerah tentunya biasanya misalnya Babadotan dalam kurung Sunda, Wedusan dalam kurung Jawa, terus apalagi misalnya dari suku Batak mungkin apalagi ya, dengan ada gambarnya di sini. Kalau dulu saya kepada mahasiswa melakukan identifikasi itu harus menggambar gitu ya, harus menggambar si objeknya itu ya. Tetapi sekarang kelihatannya kalau mahasiswa juga ada yang memang bisa menggambar, ada yang tidak gitu ya. Jadi disuruh menggambar ageratum, ternyata gambarnya tidak persis, tidak menggambarkan itu. Makanya saya sekarang apa namanya yang namanya praktikum identifikasi itu coba cari foto sendiri yang lengkap gitu ya. Yang lengkap dari mulai akar, batang, daun, bunga, buah begitu. Nah, dari situ identifikasi itu terutama sebenarnya dari itu. Terutama dari bunga itu ya bisa kelihatan, terutama nanti kita lihat di rumput. Di rumput itu daunnya sama tapi bunganya beda, itu pasti namanya beda. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau laporan identifikasi itu biasanya begini ya. Nama daerah, lalu familinya apa? Nah, misalnya kalau Babadotan tuh Asteraceae, banyak lagi Asteraceae ya. Lalu genusnya Agratum, misalnya namanya Agratum. Nah, kemudian ada laporan deskripsi singkatnya. Gitu. Akarnya bagaimana sih? Tunggang atau serabut? Gitu. Ya, otomatis kalau misalnya Agratum itu dari kelompok ini, pasti bukan ini, jadi apa namanya, akarnya pasti akar tunggang. Ya. Kemudian batangnya apa? Bagaimana? Wah, misalnya batangnya herbaceous dan banyak bulu-bulu gitu ya. Daunnya bagaimana? Ya, ditulis di situ daunnya. Bunganya, bijinya, habitatnya di mana? Nah, itu ya. Jadi habitatnya di mana baru kita lihat. Ini salah satu contoh laporan identifikasi pengenalan gitu ya. Jadi lalu di bawahnya kebanyakannya generatif dengan apa? Lalu pengendaliannya. Itu terutama pengendaliannya dengan menggunakan herbisida itu dengan apa gitu. Herbisida apa gitu. Nah, karena kalau pengendalian secara mekanis gulma apapun ya bisa dibabat gitu ya. Masalahnya efektif atau efisien atau tidak kan begitu. Ya. Jadi gulma apapun akan efektif kalau dikendalikan secara mekanis ya. Cuman masalahnya efisien atau tidak begitu. Itu kalau pengendalian gulma. Kita lanjut dengan klasifikasi gulma. Nah, ini klasifikasi gulma diperlukan untuk mempelajari karakteristik dan ciri-ciri gulma dengan tujuan mempelajari manfaat dan cara pengendaliannya. Jadi kalau intinya kan klasifikasi mengkelaskan dan menggolong-golongkan. Ya, gitu. Masing-masing kelompok gulma memperlihatkan ciri-ciri dan karakteristik dan cara pengendaliannya kan berbeda ya. Pengelompokan gulma bermanfaat untuk membantu manusia mengetahui dan mengenal jenis-jenis dan karakteristik hingga kita dapat melakukan aplikasi herbisida secara tepat dan benar sesuai dengan jenis sasaran.
Jadi penggolongan ini, klasifikasi gulma ini dikelompokkan berdasarkan morfologi, ya, atau botani juga, siklus hidupnya, habitatnya, dan berdasarkannya pengaruhnya terhadap tanaman. Tetapi saya di sini akan mencoba mengkelompokkan hanya dari segi morfologisnya saja, di bentuknya saja, ya. Ini yang sebenarnya paling erat hubungannya dengan pengendalian, ya, dengan pengendalian gulma, terutama dengan menggunakan herbisida, ya, dengan menggunakan herbisida erat hubungannya dengan ini, yaitu ada yang dinamakan dengan apa namanya, golongan rumput, ya, golongan rumput. Nah, lalu ada golongan teki dan golongan daun lebar. Nah, inilah yang mungkin yang apa namanya, yang menjadi patokan sebenarnya dalam pengelolaan gulma, ya. Jadi apakah di situ gulmanya yang dominan itu rumput atau teki atau daun lebar. Nah, kalau membedakan antara gulma rumput dengan daun lebar tentu gampang, ya, karena dari daunnya saja sudah jelas beda, ya. Kalau rumput itu daunnya seperti pita, tulang daunnya sejajar, ya, terus ada buku-bukunya kelihatan, lalu batangnya bagaimana gitu kan kelihatan. Dibandingkan dengan daun lebar kan daunnya apa, tulang daun mah menjari ataupun berbentuk laba-laba begitu kan, beda, ya. Nah, yang agak sulit itu adalah membedakan antara teki dengan rumput, ya, itu antara teki dengan rumput, ya. Jadi daunnya sama-sama seperti pita begitu, ya, daunnya gitu. Nah, tetapi sebenarnya yang menjadi dipatokan teki itu sebenarnya tidak ada batangnya, yang ada itu adalah pelepah daunnya, gitu, ya. Batangnya di bawah itu teki itu, ya, di bawah. Jadi yang kita sebut kadang-kadang batang itu adalah pelepah daun begitu, ya, itu pada teki, dan pada daunnya itu tidak ada lidah daun, ya. Ini mungkin kita contohnya saja ini, ya. Ini, nah ini kalau kita lihat mengidentifikasi gulma rumput itu, kalau kita tidak melihat bunganya itu tidak akan sama saja begitu, ya. Mungkin ada yang memang ada yang lebih spesifik, misalnya Axonopus compressus karena daunnya bergelombang dan licin itu akan beda dengan daun. Tapi misalnya kalau kita daun gulma taruhlah Paspalum conjugatum dengan Panicum repens, daunnya sama, ya. Yang membedakan itu terutama adalah bunganya. Jadi dari bunga itulah sebenarnya identifikasi terutama bisa kita lihat, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengidentifikasi gulma dengan menggunakan program di apa namanya yang tadi saya katakan, program dipakai HP begitu, di foto itu terutama adalah bunganya untuk rumput, ya, terutama, ya. Dari bunganya itu akan kelihatan akan bedanya, ya. Seperti kita lihat di sini Cynodon dactylon, ya, dactylon itu adalah cakar apa namanya, cakar elang begitu, seperti cakar elang Cynodon dactylon itu, ya. Gitu. Ini bunganya, ya, yang ini bunganya. Nah, ini Cynodon dactylon. Kemudian ini adalah bunga apa namanya, rumput Elysium indica, ya, atau kalau orang Sunda menyebutkan carulang gitu. Terus yang ini tentu, ya, ini semua tahu betul itu adalah alang-alang, ya, Imberata cylindrica. Ini adalah jajagoan kalau orang Sunda bilang, atau namanya Echinophrua kusgali, yang sangat merugikan di padi dan susah sekali dikendalikannya karena memang karakteristiknya hampir sama dengan padi, ya. Tuh. Jadi memang agak sulitnya mengendalikan gulma dengan senyawa herbisida, senyawa ataupun dengan secara biologis, karena gulma itu di pengendalian gulma itu yang dilindungi dengan yang apa yang dikendalikan itu hampir sama, ya, berupa ketumbuhan gitu, ya. Jadi yang dilindungi dengan yang dikendalikan itu karakteristiknya hampir sama, yaitu tumbuhan, ya. Mungkin agak berbeda dengan hama dan penyakit karena
fisiologinya berbeda ya, misalnya terutama hama misalnya. Ini tumbuhan, itu adalah flora, fauna gitu. Ini flora, ini itu fauna. Kalau ini cuma dengan tanaman ya sama-sama flora begitu ya, dan karakteristiknya relatif sama. Nah, kemudian di sini ada yang namanya Echinochloa colonna. Nah, Echinochloa colonna dengan Echinochloa crusgali itu hampir sama. Bedanya ini kalau corona ya, Echinochloa colonna itu colonum ya, biasa hidup agak di darat, dia bisa tumbuh di air juga bisa, tetapi banyak di darat juga, banyak di jagung juga banyak gitu ya, di jagung itu banyak di perkebunan. Nah, dengan jagung kan masih satu famili, ini merugikan di jagung juga ya. Kalau yang Echinochloa crusgali itu lebih besar ya, itu lebih besar. Dan ini contoh-contoh gulma, dan ini semua gulma itu ya merugikan pada tanaman pangan. Semuanya ini gulma rumput ini. Baik ada di jagung, padi, kedelai, ini selalu ada ini ya. Di padi kalau yang crusgali itu umumnya di padi, ya, padi sawah umumnya. Tapi di padi gogo agak sedikit. Yang paling di padi gogo adalah colonum. Ini famili, contoh famili Gramineae atau rumput ya, golongan rumput. Biasanya gulma itu dibagi 3 kelompok saja. Yang paling mudah rumput, teki, daun lebar gitu ya. Nah, ini kelompok teki. Nah, kelompok teki yang agak hampir sama, tapi sebenarnya kalau yang sudah biasa melihat, kita bisa melihat, oh itu teki, oh ini rumput gitu ya, bisa, yang udah biasa tahu. Tapi yang sekilas itu hampir sama karena daunnya pita, tetapi kalau dilihat itu sebenarnya berbeda ya. Nah, cuman ada satu hal yang menarik pada teki ini adalah dia itu misalnya Cyperus rotundus ya. Cyperus rotundus itu dapat berkembang biak dengan berbagai cara ya. Dengan bijinya bisa, dengan korem itu adalah semacam umbi di di pangkal batangnya, itu bisa tumbuh anakan banyak begitu. Lalu ada stolonnya bisa tumbuh, dan ada umbinya juga. Jadi makanya kalau teki ini susah sekali dikendalikan. Kita potong-potong makin banyak begitu. Kita mencangkul di pada lahan yang banyak tekinya, kita cangkul, kita ambil begitu, nah tetap aja masih ada. Itu karena memang dia berkembang biaknya dengan berbagai cara, dengan vegetatif dan generatif gitu ya. Ini yang menarik pada teki ya ini. Kemudian ada Cyperus iria. Ini yang teki ya, yang nomor 1. Ini adalah, dan ini pun saya itu kan mengenai bunganya, tetap bunganya. Identifikasi itu dari bunga yang itu. Ya. Kalau dari batang segala macam, apalagi yang baru tumbuh, itu hampir sama, kita tidak tahu. Kadang-kadang misalnya padi dengan tadi Echinochloa crusgali itu sama dari yang tidak berpengalaman, tapi yang sudah biasa itu akan melihat beda gitu. Baru sudah tumbuh besar baru kelihatan, oh ini ternyata jagoan bukan padi begitu. Kemudian ini adalah Pimbistiris littoralis. Ini golongan teki contohnya. Kemudian ini golongan daun lebar ya. Daun lebar ini misalnya Marseria crenata. Ini yang biasa tumbuh di sawah, ini di tanaman jagung biasanya, jagung, kedelai juga, ini Synedrella nodiflora, ya. Kalau dikatakan orang mengatakan bebantotan jaluna, jalu, ya. Dan ini adalah Chromorrhena odorata. Nah, Chromorrhena odorata itu tanaman tahunan, dan biasanya umumnya biasanya gulma-gulma di tanaman perkebunan. Tapi walaupun demikian, ada yang baru-baru tumbuh di lahan jagung, karena memang bunganya kan terbang gitu lalu tumbuh. Tanaman jagung, tanaman padi gogo juga ada. Tapi paling sering menjadi masalah Chromorrhena odorata itu adalah di tanaman tahunan, misalnya perkebunan dan lain-lain. Dan menariknya sekali, misalnya Chromorrhena odorata atau kerinyuh ini sekarang itu katanya orang mencari ini untuk dibikin teh dan merupakan obat dari obat untuk kanker katanya ya, saya tidak tahu pasti ya. Banyak orang yang meminta ke saya mengenai Chromorrhena odorata ini ya.
Tapi saya juga tidak tahu karena saya belum. Tapi memang dibaca-baca pernah ada literatur yang mengatakan ya gitu. Nah, sebenarnya untuk mengendalikan gulma itu kita harus tahu dulu sebenarnya di lahan itu ada apa saja gulmanya begitu ya. Terutama ini pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida ya. Karena kalau dengan mekanis seperti saya katakan gulma apapun bisa efektif dengan gulma apapun. Cuman masalahnya efisien tidak begitu ya. Kan dengan mekanis dengan menggunakan tangan atau dibabat semua juga efektif pasti gitu. Cuman masalahnya efisien atau tidak. Nah, yang saya akan bicarakan ini adalah mengenai analisa vegetasi untuk mengetahui gulma apa saja yang ada tumbuh di sana dan apa yang dominannya gitu ya gitu. Jadi analisa vegetasi adalah suatu cara untuk mempelajari susunan atau komposisi vegetasi secara bentuk, struktur dari masyarakat tumbuhan. Ya, unsur-unsur struktur vegetasi adalah bentuk tumbuhan, stratifikasi dan penutupan lajuk. Nah, untuk keperluan analisa vegetasi diperlukan data-data jenis diameter tinggi. Nah, ini untuk untuk kayu ya. Tapi untuk gulma itu intinya dengan analisa vegetasi dapat diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan, ya gitu. Ya, tujuannya untuk mengetahui komposisi dan dominasi gulma yang tumbuh pada suatu area. Kegunaannya tentu untuk menentukan kebijakan dalam pengendalian. Ya, terutama tadi saya ungkapkan pengendalian dengan gulma itu dengan herbisida apa yang paling pas? Ya, kontak atau sistemik atau bagaimana, selektif atau non selektif begitu kan gitu. Nah, juga untuk mengevaluasi hasil pengendalian yang telah dilakukan. Misalnya sekarang dilakukan pengendalian gulma. Nah, komposisi gulmanya bagaimana sebelum dikendalikan? Setelah dikendalikan, komposisi gulmanya bagaimana? Apalagi setelah dikendalikan terus dengan herbisida secara waktu panjang, itu tidak dapat evaluasi. Apakah mungkin juga terjadi resistensi gitu misalnya. Nah, itu dievaluasi dari situ bisa kelihatan gitu. Nah, saya akan mencoba menguraikan yang biasa digunakan untuk melakukan analisa vegetasi ya. Jadi ada metode analisa vegetasi itu ada metode estimasi. Nah, ini melakukan estimasi dengan cara mengamati satuannya persen. Nah, ini tentunya kalau metode estimasi itu namanya juga estimasi ya. Dan itu biasanya juga harus oleh orang yang sudah berpengalaman. Tapi kalau orang yang belum berpengalaman mungkin estimasinya akan kurang pas. Tapi yang sudah berpengalaman mungkin akan mendekati kenyataan. Gitu. Nah, kemudian ada metode kuadrat menggunakan ukuran satuan luas kuadrat. Bentuk contoh bisa segi 4, segi panjang atau lingkaran. Ini cocok untuk digunakan pada vegetasi rendah dan semak. Lalu ada metode garis rintisan, ya menggunakan tali atau pita dengan tanda-tanda jarak yang sama, cocok untuk vegetasi rapat rendah dan berkelompok dengan batas kelompok yang jelas. Dan juga ada metode titik, merupakan variasi metode kuadrat dengan menggunakan alat berupa kerangka mempunyai deretan jarum-jarum. Kalau untuk biasa yang kita gunakan ya umumnya yang kita gunakan adalah metode kuadrat ya. Dari metode kuadrat ini merasa paling pas untuk kalau kita melakukan penelitian tentang gulma ya atau apalagi tentang tentang pengendalian dari gulma itu biasanya metode kuadrat inilah yang paling sering digunakan ya. Nah, saya akan mengungkapkan bagaimana cara melakukan analisa vegetasi secara metode kuadrat. Jadi yang pertama kita melihat pengamatan pendahuluan ya. Jadi kita keliling pada suatu areal yang akan kita kita lakukan analisa vegetasinya ya. Jadi kita lihat komoditas gulma yang yang ada itu apa saja, lalu hingga diperoleh gambaran umum mengenai garis besar kelompoknya, komposisi flora dan hubungannya dengan lingkungan. Jadi keliling gitu ya. Setelah itu kemudian menentukan lokasi petak contoh ya. Nah, petak contoh
atau lokasi untuk plot minimum size itu, yaitu lokasi yang keanekaragamannya Mohon paling maaf, banyak. Pak, waktunya 5 menit lagi, nggih. Ya, pas kayaknya Bu. Sebentar lagi saya Bu. Ya. Ya, ini menentukan kelompok ini paling keanekaragamannya paling banyak nih, jenis-jenisnya banyak begitu ya. Itu ditentukan, kemudian kita lihat menentukan luas plot minimum. Nah, tentukan titik O, di sini titik O, lalu ada 1 meter persegi. Nah, buat petak 1 meter persegi, lalu catat jenis gulmanya. Ini ininya. Misal petak 1 meter persegi, ukurannya 1 meter persegi, jenis gulmanya misalnya A, B, C, D, D, E, G, H. Nah, ada 8 jenis. Nih. Lalu perluas menjadi 2 kali lipatnya. Tadinya 1 meter persegi, berarti 2 kali lipatnya adalah ini. Nomor 1, 2 ini. Jadi 2 meter persegi. Dicatat 2 meter, pada 2 meter persegi itu gulma apa saja yang tumbuh. Gitu ya. Nah, ini ada misalnya IJK. Nah, jadi kumulatifnya 8 tambah 4 ini seharusnya ya, 8 tambah 4, 2 meter persegi tambah 4 jadi 12. Kemudian perluas lagi menjadi 2 kali lipatnya. Ini 1, 2, 3, kan ini 1 meter persegi, dengan ini jadi 2 meter persegi, dengan 3 ini jadi 4 meter persegi. Catat lagi jenis-jenis gulma yang ada di situ, yang belum tercatat, itu yang baru artinya. Demikian terus hingga tidak ada lagi jenis gulma yang baru. Nah, setelah itu ya, ini kan ada 8, petak kedua 12, petak ketiga 4 ya, luas 1 meter persegi ada 8, 2 meter persegi 12, 4 meter persegi 15, 8 meter persegi 18, lalu dibikin di sini grafiknya. Misalnya ini adalah jumlah jenis. Jumlah jenisnya ini memang tidak pas ya. Ini misalnya petak pertama 1 meter persegi. Di sini ada 8 titik di sini. Petak kedua ada tambahannya ini 2 meter persegi. Di sini ada ini ke sini. Nah, ini ada 12 di sini kan. Peta ketiga ada 15. Nah, di sini. Lalu dibikin. Nah, dibikin grafiknya. Nah, kemudian buat garis ini ya, buat garis ini yang yang titik dari jumlah jenis dan luas di sini. Kemudian garis ini digeser ke sana sampai menyinggung grafik ini. Lalu proyeksinya apa? Nah, ini misalnya ini ada ukuran petaknya. Ini kan misalnya kalau ini 4 meter persegi. Nah, berarti kalau 4 meter persegi itu adalah luas plot minimumnya adalah 4 meter persegi. Kemudian kita itu mempunyai petak atau alat ya untuk melempar ini adalah setengah meter kali setengah meter. Ya, setengah meter kali setengah meter. Tadi kalau luas plot minimumnya ada 8, ya, itu dibagi luas ini 8 meter, 4 meter persegi dibagi ini berarti ada sekitar 12 kali lemparan. Nah, biasanya ini akan, jadi minimum plot size itu menentukan jumlah lemparan, ya. Nah, ini lalu setelah itu jumlah lemparannya misalnya 7 lemparan, 7 kali lemparan, lalu dilempar, ini secara acak dihitung di sini jenis dan jumlahnya. Kalau yang tadi hanya jenisnya saja, ini adalah jumlahnya. Kemudian menghitung parameter-parameternya. Ini ada parameter kerapatan, frekuensi, dominansi, nilai penting, dan SDR. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil analisa vegetasi ya, ini. Nah, dari sini akan kelihatan ya, misalnya di jenis di areal itu terdapat sekian jenis gulmanya dengan 7 lemparan ini akan kelihatan SDR yang tertinggi itulah yang dominan dan itulah yang memerlukan perhatian kita dalam pengendalian gulma di sana. Gitu. Jadi dari sini juga kita bisa melihat, oh yang dominan itu daun lebar, sempit, daun sempit atau rumput atau teki. Nah, itu pun harus jadi perhitungan mana yang harus kita perhatikan. Kalau mau mengendalikan gulma dengan yang mana ini fokusnya kemana begitu.
Mungkin sementara itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau banyak kesalahan.